Korupsi dana pendidikan, lagi dan lagi. Katanya uang itu untuk mahasiswa, untuk masa depan bangsa. Tapi kenyataannya, raib entah kemana. Aku mahasiswa, belajar keras demi cita-cita. Tapi serasa tak punya suara. Demokrasi, untuk apa ada? Kalau koruptor masih bisa duduk tenang dan tetap bebas berkeliaran. Jalan desa sini setiap musim hujan rusak parah. Lubang di mana-mana, air menggenang. Sudah berkali-kali kami lapor ke perangkat desa, bahkan sampai kabupaten. Tapi jawaban mereka cuma janji-janji manis yang tak pernah ditepati. Demokrasi katanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Tapi kalau suara ibu rumah tangga sederhana seperti saya tidak pernah masuk hitungan, apakah itu masih bisa disebut demokrasi? Katanya pedagang kecil adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Tapi setiap kali rapat politik, yang mereka bela selalu pengusaha besar. Lalu, kami ini apa? Hanya angka tak bernilai? Demokrasi macam apa kalau suara kami, pedagang kecil, dianggap remeh, tak pernah diperdulikan? Pertemuan mereka tidak dimulai di jalan raya, tidak pula di ruang rapat pemerintah. Pertemuan itu lahir dari sebuah postingan sederhana di media sosial yang menyatukan keresahan banyak orang. Dana pendidikan seharusnya untuk beasiswa, bukan masuk ke kantong pribadi. Anak muda nggak boleh diam, kita harus bersuara. Betul sekali nak, jalan desa kami rusak parah. Anak-anak sekolah harus melewati lumpur setiap hari. Sampai kapan pemerintah pura-pura tidak mendengar? Dan pedagang kecil pun sudah terlalu lama dilupakan. Suara kami selalu kalah dengan kepentingan besar. Sampai kapan? Benar, air bersih di dusun kami sering mati. Setuju. Kita ubah percakapan ini menjadi gerakan nyata. Bukan lagi sekadar status atau komentar. Ini adalah jaringan suara kita. Dari satu postingan sederhana, lahirlah percakapan, dari percakapan tumbuhlah jaringan. Dan dari jaringan itulah lahir tekad untuk bertemu dan bergerak bersama. Pak Camat, laporan dana pendidikan ini tidak sinkron. Kami sudah serahkan ke media lokal. Lihat, berita ini sudah dibagikan ribuan kali. Ini bukti jalan rusak. Kami sudah unggah ke media sosial menandai akun pemerintah daerah. Warga dari desa-desa lain ikut bersuara. Tidak mungkin lagi diabaikan. Ini daftar pedagang kecil yang kesulitan. Kalau pemerintah tidak segera bertindak, kami akan terus bersuara lewat forum daring, aksi damai, dan dukungan publik. Setuju. Jangan tutup mata. Jangan tutup telinga. Saya tidak bisa memungkiri kenyataan ini. Saya melihat jelas suara kalian sudah menjadi perhatian banyak pihak. Bahkan tadi pagi, saya mendapat telepon dari pemerintah kabupaten menanyakan laporan warga yang viral ini. Baiklah, saya tidak bisa menutup mata, bukan hanya karena kalian hadir di sini, tapi karena suara kalian sudah terhubung menjadi kekuatan bersama. Suara itu terlalu besar untuk diabaikan. Dana pendidikan kini diumumkan terbuka. Semua orang bisa mengakses, semua warga bisa mengawasi, tidak ada lagi yang tersembunyi.
Suara yang dulu dianggap kecil, kini melahirkan perubahan nyata. Jalan desa kami akhirnya diperbaiki. Kini anak-anak bisa berangkat sekolah tanpa takut tergelincir di lumpur. Pedagang kecil akhirnya diberi ruang khusus di pasar rakyat. Kami bisa berdagang dengan tenang tanpa khawatir digusur. Dan yang terpenting, kini warga punya ruang untuk bersuara secara rutin, memastikan demokrasi benar-benar hidup. Suara kalian bukan lagi sekedar komentar di media sosial. Ini bukti nyata ketika suara terhubung menjadi jaringan. Perubahan bisa diwujudkan. Awalnya mereka merasa suara kecil tak berarti. Tapi ketika suara-suara itu terhubung lewat percakapan, media sosial, dan forum warga, ia berubah menjadi kekuatan. Inilah wajah demokrasi yang hidup. Dan pendidikan kini transparan untuk generasi muda. Desa akhirnya diperbaiki untuk anak-anak kami. Pedagang kecil punya ruang yang adil untuk bertahan hidup. Bukan sekedar jaringan, ini adalah jaringan suara kita.